Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga hari ini kita tetap masih bersemangat dalam pembelajaran IPA bersama saya, Retno Yuniarti, dalam sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan yang akan kita bahas ada dua cara, yaitu cara vegetatif dan secara generatif. Apa perbedaannya? Mari kita lihat ulasan berikut ini. Vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa itu vegetatif? Perkembangbiakan aseksual, yaitu perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu individu saja atau disebut tak kawin. Perkembangbiakan ini terjadi tanpa melalui peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Cukup dalam satu individu saja dia bisa berkembang biak dengan sendirinya. Contohnya ada bawang, ada jahe, ada bambu, dan ada yang lainnya. Mari kita bahas satu demi satu. Vegetatif alami, yaitu vegetatif yang dilakukan oleh tumbuhan tanpa bantuan manusia. Yang pertama ada rizoma atau akar tinggal, yaitu bentuk modifikasi dari batang yang menjalar di dalam tanah yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang. Tubuhnya berruas-ruas dan pada permukaannya melekat daun berupa sisik. Jika kalian melihat garis pada tangan kalian, itu yang disebut ruas. Contohnya ada tanaman kunyit, lengkuas, jahe, dan kencur. Jika kalian ingin menanam keempat bahan di atas, cukup dengan memberikan goresan pada salah satu ujung tanaman. Kemudian dia akan menjadi individu baru jika ditanam di media tanah ataupun yang lainnya. Stolon atau geragi, bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada bagian ruas-ruasnya muncul akar dan akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya ada tanaman pegagan dan stroberi. Umbi lapis, lapis-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Memiliki bagian pangkal yang agak keras disebut cakram. Ada bawang merah, ada bawang bombay, ada tumbuhan lili, serta tumbuhan tulip. Dia berkembang biak dengan cara umbi lapis. Jika kalian ingin menanam, potong sedikit saja bagian ujung dari tanaman tersebut. Biarkan sampai ia mengeluarkan akar. Setelah siap dia mengeluarkan akar, silakan bisa ditempatkan di tempat di media air maupun tanah. Umbi batang, bagian batang yang menggembung tubuh di dalam tanah dan ujungnya berisi cadangan makanan. Kira-kira apa yang termasuk umbi batang? Ada kentang, serta ada bengkoang. Jika kentang dan bengkoang sudah memiliki akar-akar perakaran, artinya dia siap untuk berkembang dan ditanam di tempat yang baru. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari modifikasi akar. Akar yang membesar atau menggembung dan hasil modifikasi tersebut berisi cadangan makanan. Contohnya ada wortel serta lobak. Jika kalian ingin menanam lobak atau wortel, bagian dari ujung pangkal tidak perlu dibabat sampai habis atau dimakan sampai habis. Disisakan sedikit, kemudian yang sedikit itu bisa ditanam kembali dan dia akan berkembang biak menjadi calon individu baru. Tunas, tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian induk tumbuhan.
Tunas biasanya terbentuk melalui pembelahan sel pada bagian jaringan meristematis. Apa itu jaringan meristematis? Yaitu jaringan yang selalu ingin membelah. Berada di mana? Ada di ujung batang, di ketiak daun, dan ruas-ruas batang. Contoh tunas ada pada pisang yang sering kita lihat di sekitar kita, walaupun ia tidak terawat dengan baik, tetapi dia akan tumbuh subur karena berkembang biak hanya pada tunas atau bagian dari tumbuhan dirinya sendiri. Ada bambu, bagian yang kecil yang tumbuh di sekitar bambu-bambu tua disebut tunas bambu atau yang kita kenal dengan rebung. Tunas adventif, tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun atau akar. Contohnya ada cocor bebek dan cemara. Cocor bebek mempunyai tunas di tepi daun, dan apabila daun tersebut terlepas atau jatuh, tunas tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Sangat mudah ya untuk menanam cocor bebek. Vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif yang membutuhkan bantuan manusia. Yang pertama ada stek, yaitu teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya terdapat pada tumbuhan singkong. Tumbuhan singkong bisa dipotong bagian ujung. Kemudian bagian ujung akan ditanam di media tanah ataupun yang lainnya. Setelah ditanam, dia akan tumbuh akar-akar baru dan menjadi calon individu baru. Sansevieria, dia akan tumbuh dan ditanam sesuai dengan bagian tanaman yang digunakan, yaitu daun. Cukup dengan memotong daun sansevieria, kemudian bagian potongannya langsung ditanam di media tanah atau media yang lain. Dia akan tumbuh menjadi individu baru. Merunduk, membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Jadi, cabang dari tanaman yang digunakan untuk merunduk dibenamkan ke dalam tanah. Setelah dibenamkan di dalam tanah, dia akan tumbuh akar-akar. Setelah tumbuh akar-akar, bagian yang dibenamkan dipotong, kemudian ditanam di tempat yang terpisah, dan dia akan menjadi calon individu baru. Contohnya terdapat pada tanaman stroberi, melati, apel, dan alamanda. Mencangkok, membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Yang pertama dilakukan adalah membuat garis atau bagian yang akan dicangkok. Kemudian kulit batang yang sudah ditandai dikelupas. Biasanya dikelupas pada bagian batang atau cabang yang masih muda. Kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar-akar. Setelah tumbuh akar-akar, bagian batang tersebut akan dipisahkan. Kemudian akan ditanam di tempat yang baru. Contohnya terdapat pada apel, mangga, dan pohon nangka. Biasanya untuk mencangkok bisa dilakukan pada tanaman atau pohon yang berkayu. Contohnya tanaman dikotil. Sambung, yaitu teknik menggabungkan dua jenis batang tanaman yang sejenis. Contohnya pada singkong dan mawar. Jadi, setelah dipotong ujungnya menjadi runcing, bagian runcing dimasukkan atau disambung pada jenis tanaman yang lain.
Setelah itu dibungkus dan menjadi individu baru. Contohnya terdapat pada mawar putih disambungkan dengan mawar merah, akan menghasilkan tanaman seperti di bawah ini. Yang kedua, ada perkembangbiakan secara generatif atau yang disebut seksual, yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina dan terjadi peleburan. Jadi, apabila ingin mempunyai keturunan, perkembangbiakan ini harus dilakukan secara seksual, yaitu pertemuan antara si jantan dan gamet betina. Terdapat pada tanaman yang mempunyai bunga. Alat perkembangbiakan tanaman disebut bunga. Alat perkembangbiakan tanaman laki-laki atau gamet laki-laki pada bunga disebut benang sari. Dan perkembangbiakan perempuan disebut putik. Penyerbukan. Peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Penyerbukan merupakan bagian dari perkembangbiakan secara generatif, yaitu bertemunya serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan dapat berlangsung secara alami dan buatan. Berdasarkan faktor perantaranya, ada anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Hidrogami, penyerbukan yang dibantu oleh air. Zoidogami, dibantu oleh hewan. Dan antropogami, dibantu oleh manusia. Anemogami yang kita kenal dengan penyerbukan dibantu oleh angin, contohnya terdapat pada tanaman jagung dan padi. Hidrogami biasanya terdapat pada tanaman yang hidup di air, yaitu Hydrilla verticillata. Zoidogami dibagi menjadi entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga, contohnya pada tanaman mawar. Kemudian ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung, contohnya adalah bunga yang memiliki mahkota berbentuk trompet, contohnya adalah bunga dadap. Chiropterogami, yaitu penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan kelelawar. Penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar merupakan bunga yang memiliki nektar dan mekar pada malam hari. Contohnya adalah tanaman kaktus. Malakogami, yaitu penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan siput. Tumbuhan yang penyerbukannya secara malakogami memiliki bunga yang letaknya tersembunyi. Bunga yang berbentuk memanjang tanpa mahkota serta putik tersembunyi di dalam kelopak. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh siput adalah Roedea japonica. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik, penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik bunga itu sendiri, misalnya pada bunga tumbuhan kelompok Papilionaceae. Selanjutnya ada penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu sendiri. Bunganya berbeda tetapi masih dalam satu tumbuhan. Selanjutnya adalah penyerbukan silang atau allogami, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang masih berasal dari tumbuhan lain tetapi berbeda, tetapi masih sejenis. Jadi, allogami adalah tumbuhan dengan sama jenisnya tetapi berbeda tumbuhan. Jadi, ada dua tanaman yang bersebelahan dengan tanaman yang sama. Selanjutnya ada penyerbukan bastar.
atau hibidrogami, yaitu penyerbukan menempelnya serbuk sari pada kepala putik tumbuhan lain yang berbeda jenis. Penyerbukan ini jarang sekali terjadi secara alami. Serbuk sari yang berasal dari tumbuhan lain tidak dapat melekat kuat pada kepala putik. Hal tersebut terjadi karena adanya gaya adhesi dan kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda. Nah, biasanya hibidrogami dibantu oleh manusia. Contohnya, penyerbukan yang terjadi pada serbuk benang sari pada tanaman sepatu dan kepala sari pada mawar. Bagaimana vegetatif dan generatif? Apa yang paling sering kamu lihat di kehidupan sehari-hari kalian atau di sekitar kalian? Apakah kalian sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, sekian pembelajaran IPA hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.